Pembangunan wilayah berdasarkan pendekatan klaster. Dosen pengampu Pak Asirin. Saya sendiri yaitu Franciscus Saverius Gilbert Asidungan Marbun dengan NIM 120220225 dari kelas RC. Latar belakang dan sejarah dari awal teori keunggulan kompetitif dan klaster. Teori klaster itu dikembangkan oleh Porter dengan dilatar belakangi atas lambatnya pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat dan juga adanya tekanan krisis ekonomi. Melalui pendekatan tradisional atau bisa kita sebut juga dengan kebijakan industri untuk pembangunan ekonomi agar tidak berfungsi, perlu pembentukan ulang model pengembangan ekonomi wilayah dengan memahami terlebih dahulu faktor-faktor penentu keunggulan kompetitif di dalam ekonomi global yang modern. Nah, cara pandang dengan kebijakan klaster dapat dikatakan merupakan cara pandang yang baru yang dibandingkan dengan cara pandang yang lama yang lebih fokus pada kebijakan industri. Kebijakan industri dianggap melemahkan kompetisi sehingga melemahkan kemampuan produktivitas dan juga inovasi industri. Keunggulan kompetitif wilayah, yaitu wilayah kompetitif merupakan wilayah yang ketika perusahaan-perusahaan di wilayah tersebut beroperasi secara kompetitif, unggul dengan wilayah lain sehingga mampu memelihara dan juga memperbaiki upah dan standar hidup. Nah, keunggulan kompetitif tersebut juga tergantung pada produktivitas jangka panjang dan efisiensi pada sebuah lokasi untuk melakukan bisnis. Produktivitas perusahaan dan pekerja serta kemampuan untuk mencapai partisipasi warga yang tinggi di dalam pekerjaan. Keunggulan kompetitif bukan berarti upah itu rendah. Selanjutnya, yaitu arah baru pengembangan wilayah. Itu ada 6. Yang pertama yaitu pengembangan berfokus pada keunggulan kompetitif, bukan penciptaan lapangan kerja. Yang kedua, pembangunan berbasis klaster yang mencerminkan inti dari pendorong terciptanya lapangan kerja dan juga upah. Nah, yang ketiga, pembangunan kekuatan yang ada saat ini dan yang potensial untuk dikembangkan. Selanjutnya yang keempat, pengembangan strategi pembangunan daripada daftar tindakan. Yang kelima, pembangunan dengan prioritas dan juga urutan. Nah, yang terakhir adalah pembangunan berdasarkan data, bukan politik atau pemikiran penuh harapan semata. Selanjutnya ada pengertian klaster. Nah, pengertian klaster itu merupakan suatu kelompok perusahaan yang saling berhubungan secara geografis, secara langsung, dan kelembagaan yang saling berkaitan dalam bidang tertentu. Dihubungkan oleh kesamaan dan hubungan yang saling melengkapi. Lingkup geografis klaster berkisar dari suatu daerah, negara bagian, atau bahkan satu kota untuk menjangkau wilayah sekitarnya. Lingkup geografis suatu klaster berkaitan dengan jarak di mana informasi, transaksional, insentif, dan efisiensi lainnya terjadi. Selanjutnya, ada komposisi ekonomi wilayah. Komposisi ekonomi wilayah berdasarkan klaster dapat dibedakan menjadi klaster global dan klaster lokal. Klaster global itu sendiri ialah melayani pasar nasional dan global mudah terpapar kompetisi dengan wilayah dan negara lain. Jikalau klaster lokal melayani pasar lokal, sedikit terpapar kompetisi dengan wilayah lain di dalam negeri maupun di luar negeri. Klaster dan produktivitas. Ada 5. Yang pertama, akses ke input dan karyawan khusus lokasi dalam sebuah klaster dapat memberikan akses yang unggul atau lebih murah ke input khusus seperti komponen, mesin, layanan bisnis, dan lain-lain, dan dibandingkan dengan integrasi vertikal. Aliansi formal dengan entitas luar atau mengimpor input dari lokasi yang jauh. Yang kedua, akses ke informasi. Kedekatan pasokan dan keterkaitan teknologi dan keberadaan hubungan pribadi berulang dan ikatan komunitas yang memupuk kepercayaan memfasilitasi aliran informasi di dalam kelompok. Yang ketiga, komplementaritis. Klaster meningkatkan produktivitas tidak hanya melalui perolehan dan perakitan input, tetapi juga melalui fasilitasi antara aktivitas peserta klaster. Yang keempat, akses ke institusi dan barang publik.
Cluster membuat banyak input yang jika tidak akan mahal menjadi barang publik atau semi-publik. Nah, yang kelima, insentif dan pengukuran kinerja. Cluster membantu menyelesaikan atau mengurangi beberapa masalah agensi yang muncul di lokasi yang lebih terisolasi dan di perusahaan yang lebih terintegrasi secara vertikal. Nah, manfaat cluster sebagai alat pengembangan ekonomi wilayah, yang pertama, meningkatkan keterkaitan atau linkage dan limpahan spillovers untuk mendorong perkembangan ekonomi yang pesat. Dua, meningkatkan jumlah perusahaan terkait atau multiplikasi. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kebijakan ekonomi tradisional. Pembangunan regional. Pembangunan regional adalah peningkatan keunggulan kompetitif perusahaan, klaster, dan ekonomi nasional dalam pasar internasional. Perumusan strategi pembangunan regional menurut Porter, yang pertama, pengembangan keunggulan nilai-nilai wilayah. Yang kedua, pengembangan kekuatan unik yang dimiliki. Yang ketiga, pembangunan untuk mencapai dan memelihara keseimbangan dengan wilayah sekitar. Yang keempat, penentuan prioritas dan urutan pengembangan merupakan hal yang fundamental untuk pengembangan ekonomi wilayah. Selanjutnya, kebijakan publik untuk mendukung klaster. Yang pertama, daya tarik lingkungan dan iklim bisnis, pendidikan dan pelatihan tenaga kerja terampil, infrastruktur sains dan teknologi, standar kualitas dan lingkungan, perlindungan sumber daya alam, infrastruktur fisik spesialisasi, informasi pasar, dan yang terakhir ialah promosi ekspor. Faktor menentukan keunggulan kompetitif wilayah. Yang pertama, keunggulan secara mikroekonomi, yaitu kualitas lingkungan dan iklim bisnis, pengembangan klaster, kecanggihan strategi dan operasional perusahaan. Yang kedua, keunggulan secara makroekonomi. Yang pertama, kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, pembangunan manusia dan kelembagaan politik yang efektif. Nah, yang ketiga, yaitu endowment atau sumber daya yang dimiliki oleh suatu daerah. Yang pertama, lokasi, lahan, sumber daya alam, penduduk, cagar budaya, dan terakhir, iklim. Kebijakan ekonomi terkait klaster. Ada 6. Yang pertama, promosi ekspor. Yang kedua, reformasi regulasi. Yang ketiga, promosi investasi asing langsung. Yang keempat, kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bisa disingkat dengan IPTEK. Yang kelima, pengembangan faktor spesialisasi dan kecanggihan. Yang keenam, pengumpulan dan penyebaran informasi ekonomi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.